kalau ngariung mulung pa tepung amprok tungkok tepung rarai pa Jepang pamen kapuru aya pengaco ya. Yuk buka Ya, si Pablo Podcast Bada Lohor ya. Alhamdulillah di episode yang ditunggu-tunggu ini. Jadi sejak kemarin perdana video itu banyak masuk ya, komen, DM terus dan head japri. speech. Kapan dong katanya bubar gitu kan. Nah, Ngomongin bubar-bubar aja. tapi kita akan membuktikan bahwa apapun ujaran di luar sana, Ya, lihat yang nyatanya sekarang kita ada kenaikan. ada kenaikan. Punya clip on. Punya clip on. Tapi kan ini berkembang terus. Berkembang, pakai tripod. Clip on sekarang. Kemarin pakai tangan. Ya, betul. Cuman tripodnya aspak. Nah, bongkar apa ya? Ya, Nah, sekarang pakai tripod Bukan. di pinggir terminal, di pinggir sirkuit, sirkuit. di tempat yang estetik. Ini di Ada. ruang hitam punya kawan kita ya. Ada 2 pohon kelapa. Buah kelapa. Lah, enak apa pokoknya mah ya. Mudah-mudahan nggak kejatuhan kelapa lah. Jadi kita akan bahas tentang yang ringan-ringan saja Ya, kita bahas pohon kelapa sekarang ya. dan pohon kelapa hubungannya dengan perang dunia keempat. Dan pilkada ya. Oke. Pilkada. Silakan. Nah, ini juga menjelang tahun politik, terutama untuk pilkada serentak se-Indonesia. Jadi banyak nanti itu akan ada pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota se-Indonesia. Berarti Termasuk, ada 500-an lebih ya. ya 100 pasang orang yang bertaruh ya nasibnya di situ. Dan juga kita mempertaruhkan nasib rakyat di tangan mereka. Ya. Tuh. Jadi di Purwakarta juga termasuk salah satunya nanti bulan November itu ya. Ya. Pilkada itu tanggal sabaraha? Sebenarnya kedua. November tanggal 23 ya. Ya, Ya pokoknya mah nantinya tunggu tanggal mainnya weh. ini tidak mengedukasi. Gak apa-apa, nanti edukasinya dari kalian aja lah gitu Ya, masuk. nanti silakan hubungi kantor-kantor KPU setempat. Ya, kalian datang ke KPU kan itu nanyakin tanggal Atau habis buka browsing medsos yang KPU juga ada. Jadi silakan gitu. pergunakan dengan bijak gadgetnya. Iya, gawai kalian lah gunakan. Nah, Terus pilkada ini kan tentu saja akan ada pertarungan politik di dalamnya. Termasuk juga nanti mendukung nih. betul. Ya. Jadi kita Don Kinong kita akan melihat bagaimana yang tadinya kawan-kawan kita mungkin dalam perpolitikan ini jadi rival. Oh, betul. Nah, Asalnya temen nongkrong, asal nongkrong, ngobrol-ngobrol, pas ya ujungnya. gak seujung. Karena beda Pandangan politik, dan beda pilihan. paham, beda pilihan. Jangan sampai seperti itu. Tapi nggak apa-apa kalau hanya berdekarnya malah di counternya. Jangan sampai seperti itu. Nggak apa-apa. Malah di counter kurang. Tapi nggak apa-apa kalau hanya sebatas itu. Iya, maksudnya. mah juga. Tapi di luar kata pasti Nah, nongkrong gitu bareng gitu. Perbedaan boleh, tapi ketika bubar obrolan jangan sampai baku hantam. Iya, jangan dibawa keluar lah itu mah. Cukup di lingkup politik aja gitu. Cukup adu mulut saja. Iya, Ya, di medsos nggak apa-apa, ramai nggak apa-apa. Itu dinamika. betul. Kalau bahasa politiknya dinamika. Padahal mah keraribut. Ribut. Ya. Nah, ini juga pertaruhannya besar ya. Jadi Betul. bukan seperak dua perak kan para calon itu. Oh, pokoknya ya fantastis lah angkanya. Coba di-spill dong kira-kira berapa kemarin pas jadi RT pemilihan. Saya kemarin jadi RT tuh pakai mata uang dinar, Pak. Jadi di daerah saya itu emang beda negara ya, karena saya nggak di Indonesia penyaloninnya, jadi kurang lebih 3.000 dinar dan 30 eksemplar pamflet dan spanduk. Dua muncrat itu dari tweet yang saya bikin. Ya itu saking fantastisnya angka-angka perputaran modal politik. Iya, ada perputaran uang. Itu dari sisi ekonomis juga ada orang-orang yang diuntungkan lah untuk pelaku-pelaku usaha. Tapi gini, kalau yang pandai menangkap tanda-tanda semiotika, keberadaan kita di sini ini mencerminkan Indonesia bersatu, merah dan Putih. Oh benar, ini nggak sengaja guys. nasionalisme guys. Tidak Kita di mah, setting ini. ya, merah putih. Merah putih ya. Jadi saya berani. Iya. Suci ya. Kita kan nggak janjian kan. Enggak janjian. Kang Rudi pakai baju merah, saya pakai baju putih, nggak janjian. Tiba-tiba datang. Memang Pablo tuh gitu. Iya. Apa namanya? Chemistry kuat. Chemistry-nya udah kuat ya. Kemarin juga kan tiba-tiba ngomong bareng gitu. Nah. Akhirnya baju. Nanti besok apa lagi? Nah, tadi lah tunggu Kalau kejutan. sana kan ya chemistry mah. Makanya subscribe, follow. Ya. Terus lanjut yang tadi. Nah, kemudian si permodalan itu
kalau misalnya nih ada orang yang punya modal sekian M tiba-tiba ngajak pagi nyalon lah bareng saya, nah gimana tuh kira-kira tanggapannya? Sayanya dalam posisi punya uang atau enggak? Posisi nganggur kayaknya. Tapi kayaknya nggak ngurus malah yang ngajakan sih. Rek visi misi nasa kumaha oke semoga duit Tapi lu mau bapak diajak. tuh bapak tuh viral begitu kan, jadi Tokoh lah, ya influencer lah. influencer atau tokoh ya. Ya, tokoh yang sedikit ketika mengucapkan A dituruti oleh ribuan orang gitu. Kalau saya sih tergantung Nominal. gagasan yang mau dibawa apa untuk masyarakat. Ini mah seriusnya seriusnya. Jadi terlepas dari partai politiknya apa ya? Ya betul. Ideologi juga tetap. Kalau misalnya partai politiknya satu ideologi sama saya gitu ya, masuk mau nasionalisme konservatif, ideologi saya mah dan naon gitu nya persepsinya sama orang-orang gitu. Oh iya sih maka dulu ini kan dulu. Saya punya ada prinsip sendiri lebih ke apa ya? Sebut kiri dan te gitunya, cuman ya Itu bisa berhenti pak. ya misalnya kalau naik angkot sama angkot naik bus kiri terlalu ini aja lah moderat lah. Sip, ya. Dan kalau kita lihat usia kita juga kan kita termasuk pemilih pemula ya sebenarnya ya. Ya kita tuh baru milih tahun sekarang loh, kita tuh pemilu tuh Ya. tahun sekarang Ya, maksudnya, berarti rencana golput ya. Enggak golput karena usia kita masih muda kan. iya sih udah bukan golput maksudnya. Ya sih saya suka mempergunakan apa ya hak suara saya juga digunakan. Itu mah wajib jangan sampai Jangan sampai golput. ya karena berpengaruh kan, karena pilihan kalian ini menentukan nasib Nasib bangsa. kalau misalnya ada orang kan pengaruh lah politik kurang kieu wae pemimpin sawae ge pek yang penting kita mah ada urang mah udah gawe pasti sorangan. Gak bisa kayak gitu Pak. Ya, kasih paham kenapa tuh? Soalnya kalau kita menentukan kepada pemimpin misalnya ya amit-amit gitu karena selama ini oke-oke aja lah. Yang salah sebenarnya dampaknya mah ada gitu. Misalnya naruh pemimpin ke si A gitu salah, ternyata tata kelola di daerahnya tidak baik atau negara yang baik, impactnya itu ya kita juga bisa mendapatkan lebih apa yang udah kita punya sekarang gitu. Misalnya kita orang mah pikir dah di politik orang gawe sorangan, orang mau jadi tukang ojek buat lo misalnya mimpin pemilih yang benar jujur amanah dan lain-lain sebagainya mah jadi tukang ojek bisa digawe di mana, atau yang punya motor aja bisa punya mobilnya harus itu. Jadi sekecil apapun pilihan politik kita itu akan menentukan sebetulnya kan pada Sebenarnya arah menentukan cuma tata rasa gitu. Oke, Gitu. Nah, yang mungkin juga perlu dipahami oleh kawan-kawan pemilih pemula adalah karena gini, pendidikan politik di Indonesia itu kan sebetulnya bisa didapatkan agak langka atau eksklusif. Tidak semua punya kesempatan. Iya. Tidak semua punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan politik. Betul. Hanya mungkin para akademisi yang melakukan pendidikan atau mungkin yang juga punya terlibat pada organisasi. Ya, betul. Yang organisasi sosial mungkin itu akan ada pendekatan informasi, akses informasi itu dapat. Pendidikan politik itu karena sampai saat ini itu udah ke masyarakat belum terlalu terjangkau semua paham sampai grassroots yang paling dasar tuh. Ya Itu tadi, penting. ya tadi masih ada asumsi bahwa nanaon dah tidak akan ngaruh ke kehidupan orang. Nah, yang kayak gitu tuh sebenarnya harus diperbaiki lah pola pikirnya gitu. Karena kita harusnya mendapatkan lebih dari apa yang udah kita kerjakan. Jadi enggak gitu karena kebijakan-kebijakan pemimpin yang kita pilih itu salah. Nah, berarti kalau gitu yang harus kita pahami juga kita pelakat aja ya. Sejauh mana sebetulnya tingkat berpahaman para Masyarakat. para pemilih untuk menentukan arah pilihannya. Itu Iya. harus dipahami. Ya. Karena kan pemimpin itu cerminan masyarakatnya itu sendiri sebenarnya kan. Nah, kalau misalnya ada sekelompok orang lah sebetulnya, sekelompok orang yang memang misalnya tadi tidak ambil pusing pada hajat-hajat politik semacam pilkada, pileg, Apatis lah. lain-lain lah. Sebetulnya itu hak juga kan? Hak juga itu Ya. nggak dilarang. Cuman ya berdampak Tapi menurut kalau saya sekian lama gitunya ada perundungan oh iya ya ternyata lamun suara orang tidak dipergunakan teh
kerugiannya seperti ini gitu, yang orang dapatkan teh yang jadinya sih saya pengen si A, tapi karena saya tidak menggunakan hak pilih saya, ternyata dipilih si B gitu. Begitu memimpin ternyata si B kacau lah gitu ya kinerjanya gitu. Karena kan pemerintah itu kan regulator ya, semua kebijakan di dia kan, itu bisa berdampak ke kehidupan kita teh. Nah, berarti si masyarakat sendiri tetap harus mendapatkan hak, bukan hanya hak memilih, tapi hak mendapatkan informasi terhadap Ya, siapa pilihannya. Ya, dan masyarakat juga harus bisa menuntut itu untuk mendapatkan pendidikan politik teh. Nah, kalau kita tanya tugas siapa itu? Selain pemerintah ya kita juga masyarakat yang paham Masyarakat yang atas paham, politik juga memberikan di lingkungan dukungan. sekitarnya. Itu ada kecil aja dekat yang sekitar aku ya. Di obrolan-obrolan pos ronda, begitu Nah, kan. kayak gitu. Sambil ngobrol-ngobrol dengan lingkungan perumahan kita, kemudian melebar lingkungan sebagainya. Ya, kalau kita mengadakan aparat juga kan mereka terbatas ya. Secara jumlah juga kan, waktu dan lain-lain. Berarti intinya nanti di Purwakarta ini jangan sampai kawan-kawan nih semua melewatkan momentum untuk memberikan Hak suaranya. aspirasi, hak suara dalam pilkada nanti. Siapapun pilihannya itu hak seluas-luasnya, Ya. sebebas-bebasnya. Kalau pilihan mah bebas, mau siapa aja gitu. Silakan yang menurut Anda terbaik begitu ya. Ya. Karena ya pasti masing-masing punya pandangan sendiri. Ya. Dan juga pertimbangan kenapa milih A, B, Ya, C, karena D. secara ideologinya nyambung sama saya, dengan gagasannya nyambung sama saya, ya mangga. Nah, kadang-kadang orang milih itu karena gini, si itu mah pernah ngasih jeruk ke saya, simpel kan? Ya, Kadang-kadang hal sepele gitu. iya, sebetulnya. kadang dari sosok ketokohan gitu. Si C mah dulu pernah ngebangun gorong-gorong biar tersayang. Ya, dampak kan ingat. Ya. Kecil Ya mungkin. kan kayak gitu teh sebenarnya berdampak ya, kayak ngebangun gorong-gorong. Kalau kita misalnya salah memilih atau tidak menggunakan hak suaranya kan, siapa tahu pemimpin yang nanti terpilih itu gorong-gorong jadi teh dibangun, kuduna orang menang gorong-gorong saluran air yang bagus jadi teu meunang. Ternyata malah bikin jembatan lebih halus malah. Malah gitu Bisa jadi gitu. ngebangun yang sifatnya hanya proyek-proyek mercusuar aja gitu. Itu kan artifisial ya, tempelan lah kayak gitu. Kita banyak lihatnya, juga gak perlu disebut orangnya gitu. Oke. Ya kayak gitu tuh kan nggak berdampak gitu. Saya lebih berdampak lo bangga balungun saluran cai ngeloba gitu sebenarnya mah. Ya, itu drainase itu penting. Itu tuh kan, itu teh air tuh kan sumber yang paling utama lah. Orang kan masih kuat nahan makan dibanding nahan haus sok. Bulan puasa kayaknya. Tapi jangan salah, lingkungan masa itu termasuk yang salah satu korban kalau dampak hujan besar termasuk kena banjir. Nah, Banjir semata kaki sih. Tapi kan itu bukti bahwa masyarakat akan dulu. iya, selain masyarakat ya kedua kan tidak ada kebijakan yang untuk memperbaiki daerah-daerah yang terdampak sama Masuk bencana. mungkin juga kesadaran untuk membuang sampah kan. Iya. Selama musim kemarau kan bisa beres-beres. Ya. Itu buat saya juga sendiri sih, kan buat warga sendiri. Selain masyarakat. iya, karena kan cerminan, pokoknya mah pemimpin melihat cerminan masyarakatnya. Kalau misalnya si emak ya pemimpinnya kan mana nu pilihna gitu. Jadi ini sebenarnya lebih ke masyarakatnya yang harus banyak informasi tentang hal politik sih. Ya. Dan kalau kita hitung hari kan tinggal menghitung hari ini pilkada. Jadi pastikan juga jangan kurang sudah semangat pengen nyoblos tiba-tiba tidak ada di daftar pemilih tetap. Nah, ini juga harus dikawal ya. Nah, pastikan nama kita terdaftar. Iya. Dan sudah ada juga di RT RW lah, minimal lingkungan terdata ada surat panggilan untuk ke TPS juga. Pokoknya Seperti itu. hak politik juga harus kita perjuangkan juga gitu. Kita punya hak-hak karena penentu juga kan buat siapa yang akan memimpin kita tuh ya penentunya di masyarakat. Jadi kalau yang berharap di edisi kali ini kita ngawur enggak, kita serius. Nah, kalau diserius ya tong seserian wae. Kalian tuh jangan beranggapan bahwa kita teh mencari hiburan di konten kita gitu. Enggak, gua Enggak. mah sekian persen. Iya, jangan menuntut apa-apa lah di sini malah terus kumaha urang mah ngecek podcast aja. Oh, kudu nama kieu cicing we geus Nonton resep lalajoanan skip ya. ya. Resep galeh resep tong geuleuh. Kalau suka silakan sampaikan ke yang lain, kalau tidak suka simpan buat diri sendiri dan skip aja. Iya gitu.
tapi hatur nuhun nih sebelumnya ya. Iya. Karena di edisi kemarin juga subscriber kita nambah ya, Iya. tiba-tiba Tiba-tiba nambah lah 2 orang lumayan. tiba-tiba unlock. Tadinya viewer tuh 600, pas dicek lagi jadi 400. Kok bisa gitu ya? Ganti. Berkurang itu jangan ada yang akun-akun bodong tutup Iya. akun kayaknya. Bahasa-bahasa politik kalian jangan ngeganggu aku saya. Tolong ya, mohon para buzzer jangan mengganggu konten ini karena kita tidak ada Ya. apa ya kepentingan apapun, tidak ada siapapun di belakang kita ya. Ini Oh iya ya nih buat buzzer-buzzer kumaha Kang, menurut Kang Rudi sekarang kan ramainya sosial media Mhm. terutama kita mah ini niche-nya buat Purwakarta lah, jadi fokus nggak terlalu ngebahas secara nasional dating, cuma lo baru paling di luar Purwakarta ya udah. buzzer Purwakarta ya. Kan ramainya sekarang tuh apalagi di Facebook yang gua didau. Ya sebetulnya kan itu bisa ada 2 tipe kategori buzzer. Pertama, ya buzzer murni itu yang tidak berbayar. Militansi karena partisan, Partisan. simpatisan militan lah. Bisa jadi buzzer kan juga kan. Benar. Nah, yang kedua itu buzzer yang memang dikondisikan dan dibayar, ada biayanya begitu. Nah, siapapun itu yang merasa harus memperjuangkan sosok yang dia dukung usung, tetaplah berkampanye dengan sehat. Tentu saja kan begitu ya. Jauhi black campaign, dan juga kabar-kabar hoax yang menjatuhkan. Ya, kita jangan mau naik dengan menyudutkan orang lain dengan Betul. kejahatan kan. Terus fair play aja, fair play. Black campaign lah. Negatif campaign tuh Campaign. masih mending dibanding black campaign. Negatif campaign itu kan hal-hal yang negatif dari lawan kita tapi kita angkat. Kalau black campaign mah udah lebih ke fitnah kan Masih misalnya. ada faktanya lah ya, negatif aja. Iya. Nah, itulah pokoknya ya. Dan jangan nyerang personal. Terus jangan juga keasikan tuh main di medsos, kita bahasa nggak diatur kan. Itu Hujatan, ujaran kebencian, tapi santun, slow, santai aja. jangan mudah percaya pada satu berita yang disampaikan di media sosial. Riset dulu gitu. Terutama kalau ada kabar-kabar ada telur palsu katanya dari karet. Nah, itu tuh kekurangan literasi. Sebenarnya literasi itu kan prosesnya panjangnya. Kita mah kan kebiasaan lamun misalnya A berarti Z gitu, loncat B C D E F G nanti nggak ditempuh dulu gitu. Sekarang ngomong-ngomong soal literasi, karena dia kan mau bikin ada kegiatannya. Oh iya, kita Tanggal ada berapa sih? kegiatan super besar. Nah, ini super prestisius karena proses untuk pelaksanaan kegiatan ini harus melewati seleksi tingkat nasional dan alhamdulillah lagi dari 700 proposal yang masuk ke Kementerian Pendidikan Kemendikbudristek itu 43 terpilih se-Indonesia. Salah satunya Purwakarta dapat. Nanti kita yang akan menyelenggarakannya ya. Ya, bersama kawan-kawan Sanggar Sastra Purwakarta nantikan bengkel sastra Riak Sajak Purwakarta dengan kontennya ada pelatihan nulis puisi bahasa Indonesia, nulis puisi Sunda dan fotografi wahana. Karena itu Dan gratis ini ditanggung oleh negara semuanya ya. benar. APBN. Silakan masyarakat Purwakarta wajib ikutan sih ini karena pertama kali kayaknya ya. Betul, kapan lagi kita ikut nggak dapat ilmu, dapat karya dan dibukukan nanti dalam antologi puisi Riak Sajak itu kan catat sejarah Pak ya. Iya, banyak benefitnya. Di 1 sudah terbit, di 2 sudah terbit, sekarang jadi 3 di Riak Sajak antologi puisi warga Purwakarta. Betul. Pokoknya keren lah ya, jangan ketinggalan. Nama kegiatannya Bengkel Sastra Riak Sajak Bengkel Purwakarta. Sastra Riak Sajak Purwakarta tanggal 28 September 2024 dan launchingnya nanti sekaligus beda buku dan pertunjukan seni di 19 Oktober 2024. itu berarti launching karya yang udah mengikuti workshop dari pendaftaran proses kurasi. Ada pendampingan lagi dan diterbitkan dalam buku tersebut. Riak Sajak. Oke, kalau yang mau ikutan daftar ke mana Kang? Tampil kantun tinggali wae ke Instagram @sastra_Purwakarta. Nanti ada di sini nama akun Instagramnya nih. Berapa sih Padel kayaknya. Terus Ya, dia jagoan ya. Di sini. Ya. follow akun di Instagram. Atau langsung aja ke Purwakarta. Diulang yang tadi akun Instagramnya. Akun Instagramnya @sastra_Purwakarta. Kemudian di www.sanggarsastrapwk.com. Nah, nanti adalah di sini. Ada, klik isian, pilih nanti
beli ruas gitunya nah orang itu isian anak kayak bakal ngisi nami nomor WA terus nanti data pribadi alamat sarang buktos pian orang teh laras-laras warga Purwakarta jangan buktosnya KTP KK betul. surat lahir penginternya Ini jadi berarti warga Purwakarta aja ya. warga Purwakarta yang domisili Purwakarta Subang Karawang aduh nggak bisa. nggak bisa Oh nggak bisa, berarti Purwakarta ini kesempatan buat warga Purwakarta tak jadi yang gemar fotografi dan menulis ini juga bisa meningkatkan kemampuan kalian dalam fotografi, terutama dalam menulis, literasi dan lain-lain lah tentang pemahamannya. Nanti bakal ada workshopnya dari pemateri-pemateri. oh Tentang nama bisa boleh di-spill apa nanti aja? kita spill lah inisialnya R A Z oke Ya udah pokoknya jawab gitu. Pendaftaran sampai tanggal 25 September 25 September. Jadi, Oke ya. itu 25 September itu kan berapa 2 mingguan lagi lah ya 2 mingguan masih Minggu panjang. lagi, dan video ini akan diuploadnya Oktober Kalau enggak setelah pilkada. Biar gak omongin. biar aman ini percuma ada yang promote ya Jadi percuma. Emang kita promona gitu. Jadi promosi itu biasakan setelah acaranya selesai. Ya, Jangan oke. sebelum acara. cuma dari omongin Untuk menghindari bukan menghindari, tapi mendatangkan omongin. Ya udah tuh, Ja. Segitu aja lah sekarang mah. ini udah bahas 15 menit belum kita mau 15 menit harus pas 15 Udah menit tahu kan kameranya jadinya. kan sama tadi pas ngesulit Kurang lebih cepatnya. Jadi kurung tuh 21 menit tuh. oh lebih ya Ini udah nggak apa-apa lah. berarti kita nanti Bonusan. yang sisanya dia adlunkan ke episode 3 Ya. Soalnya ini kan kita nggak punya kameramen, Nggak. ngerekam sendiri, ini sendiri, nyeting sendiri, jadi nggak tahu tuh di belakang layar tuh sebenarnya nggak ada orang. Ini salah besar kalau anda mengira kami dibiayai oleh salah Negara. Kita diboyain oleh negara aja. ini kan menggerakkan rakyat Iya, gerakan rakyat ini. Gerakan Nanti kalau rakyat. misalnya ada yang mau nyumbang lagu, dia nyumbang lagu. Nah ini kita serius lagi Coba Pak. kan sahabat-sahabat kita itu UMKM juga Pak Oh betul. nah, jadi ini manfaatkan kami untuk mempromosikan juga produk-produk UMKM Purwakarta Eh, nah, siap. antaranya mungkin produk kuliner produk Iya, kria, mangga gratis lah kalau yang mau promo masuk aja ke kita langsung aja hubungi ya ya. Kang Nanti Abi orang tuh mejeng karyana ya boleh. produknya di podcast yang Iya. keren ini gitu kan Ada brand placement lah. Jadi kita nggak kosong ting gitu asbak aja nggak asbak kemarin asbak. dan nanti bagi yang bukan terpilih lah yang berhasil lolos menjadi Edan karena kayak aja terus mereka kurasi produk brand anjir terus pula pilih yang berhasil lolos menjadi endorsement kami itu akan mendapatkan satu stiker cantik dan Pablo. satu piring cantik. Pablo Podcast Udah ya, oke segitu aja. kita giveaway lah mending lah Gue naon kaos lah ya kaos naon kaos podcast Pablo off lah kuis lah emang kaosnya geus kajian ayah sok atuh kali ini kuis pertanyaannya pertanyaannya sebutkan ulang tahun Pablo oke ajana satu t-shirt Pablo Podcast oh siap ya, itu aja teman-teman, silakan tulis di komentar YouTube. Instagram mah gak usah, nanti kita nonton YouTube dah, mending di YouTube unggul ya. Nanti kita screenshot jawaban yang benar yang mana. Betul, nanti dia akan ditayangin di episode berikutnya pemenangnya. Nah, kita undang jangan orang Gak usah lah. nggak usah lah isi keluarga orang kan ya Hah? isi keluarga Ya, orang gak usah lah. jangan lah teman-teman kita juga Ya, gak usah. harapannya orang-orang asing sih yang dapatnya ya Ya, pemenang mah gak usah ikut-ikutan eksis, pokoknya nerima kaos dah. ya bisa aja muncul sedikit tuh Nah gitu, insert lah foto nahungkul nanti dari Instagramku saya di sama Padel nanti pangeditin di itu sakti dah. jadi pada itu adalah salah satu rekan editor kami adalah bukan namanya Udah tuh Nya, ini nggak jadi ini mau ditutup. Ya udah. Tos. cukup Ya. terima kasih kami Sampai dari jumpa lagi. Pablo podcast Bada Lohor saya mewakili warna merah Saya memakai golongan putih. jadi gitu merah putih maksudnya ya Iya, merah putih. Maksudnya kan menyatu aja. harus begini Iya. ya Pablo Podcast Bada Lohor. Dadah, bye bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, tos. Ya, orang parman lah tukang lah. Karekam tuh.